Salam sehat sahabat Permata, balik lagi di channel Rumah Sakit Permata Jonggol. Hari ini kita bakal ngikutin kegiatan Dokter Geis, salah satu dokter jantung kita. Kali ini posisinya di Posyandu Prima di Bukit Menteng, Citra Indah City. Kita posyandunya itu sudah dari 2002 dan 2022. Nah, kalau untuk kita bekerja sama dengan RS Permata Jonggol itu sudah 1,5 tahun, pertengahan 2023. Sebelum dokter datang, kita cek kesehatan dulu guys. Di sini ada pengecekan gula darah, tensi, berat badan, tinggi badan, dan segala macam. Yang paling menarik kalau acara seperti ini, banyak makanan gratis. Oh, ibu-ibu lagi pada makan bubur, minuman gratis. Nah, buburnya di sini nih guys. Mau buburan? Mau dong Bu? Kayaknya enak banget. Cuma kasih dikit aja porsinya, jangan banyak. Ini bubur Manado yang isinya sayur-sayuran saja. Oh ini. Nah, ini bubur Manado. Udah cukup Bu segitu? Ya. Cukup. Bubur sehat, sayuran. Kalau tuh ibu-ibu itu bilang enak semua. Itu campurannya apa aja Bu? Nah, ini kasih apa tadi? Walu kuning, jagung manis, bayam, Oh. sama Oke. kaldu dikit lagi. Sama katanya. Siap. Makasih Bu ya. Ya, air serai. Minumnya air serai. Oh iya. Kita menyantap bubur Manado dulu guys. Ada ikan asinnya. Aduh. Bismillah. Sambal guys. Jadi dia ada habis minumnya air jahe. Seger. Kegiatan hari alhamdulillah cukup ramai karena kita didampingi oleh Posbindu. Kebetulan memang pas bulan bersama dengan Posbindu, jadi kami mengundang RS Permata Jonggol dan ada penyuluhan kesehatan juga dari dokter spesialis jantung Dokter Geis Alasta. Dan kami juga bekerjasama dengan pihak Diabetasol untuk ke para lansia-lansia yang memenuhi untuk kebutuhan tulangnya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Rumah Sakit Permata yang sudah mendatangkan Pak Dokter untuk memberikan penyuluhan kepada kita semua. Semoga penyuluhan yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita ya. Baik, Pak Dokter, silakan. Sebenarnya kalau di zaman sekarang penyakit-penyakit jantung itu tidak lagi hanya mengenai atau menjangkit atau terjadi pada orang-orang usia tua. Sekarang usia-usia muda juga sudah bisa kena.
Kenapa bisa begitu? Karena faktor paling utamanya adalah selain usia yang bertambah, yaitu pola hidup kita. Itu yang terpenting. Ya, zaman sekarang mungkin berbeda dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada. Kalau mungkin ibu-ibu masih hidup di era semua serba tidak mudah, angkutan aja mungkin zaman dulu mungkin susah, sehingga kalau mau ke pasar ya harus jalan gitu ya, minimal buat nyari angkotnya harus jalan dulu ke depan nyari angkot. Mungkin kalau yang tinggal di daerah yang ada naik turun jalanannya nanjaknya itu juga melelahkan. Belum lagi kalau mau membeli sesuatu ya harus hadir ke sana. Kalau sekarang kan tidak ya. Kalaupun kita mau langsung ke pasar, panggil ojek online, panggil taksi online. Kalaupun kita nggak mau ke sana, makanannya suruh datang. Iya. Kalaupun mau masak, bahan-bahannya suruh datang ke rumah. Itu bisa. Memang dari satu sisi itu memudahkan. Tapi dari sisi yang lain ternyata membuat gaya hidup kita menjadi lebih sedentarian. Maksudnya apa sedentarian? Kita kurang aktif dalam gerakan badan-badan kita, ya. Dan itu mengakibatkan apa? Salah satunya adalah metabolisme kita berkurang. Sedangkan kita otomatis ngelihat makanan mah mau aja terus ya, hajar terus pokoknya. Ada nasi padang singkat, ada mie ayam hajar, ada bakso Malang, apalagi gitu ya. Ngomong gorengan apalagi. Jadi semua dihajar, yang ngebakar nggak ada atau kurang. Akhirnya lah badan mulai berat badan saya nggak turun-turun. Iya, ukuran baju saya naik terus. Nah, ini jadi masalah ya. Dimulai dari kegemukan, mulai perut juga udah mulai sama kayak saya juga ya. Perut mulai membesar, kemudian jalan mulai sakit. Lalu yang berbahaya lagi selanjutnya adalah tekanan darah biasanya mulai naik. Kemudian dicek sekali-sekali ya, cek ke apotek atau ke toko obat. Kadang-kadang ada cek gula ya atau kolesterol, dicek, tinggi ternyata, kaget kita. Yang salah apa katanya? Yang salah toko obatnya, kenapa angkanya harus tinggi? Ya, kalau makanan kita nggak salah gitu ya, nggak salah. Pokoknya yang salah adalah orang, kita nggak salah ya. Jadi akibat dari itulah salah satunya penyakit jantung ini menjadi masalah yang sulit buat dituntaskan. Maka itu saya itu mengajak gitu ya untuk para ibu-ibu bapak di sini, bukan hanya buat ibu-ibu aja, bisa buat keluarganya di rumah atau di mana, di share bahwa pola hidup seperti itu harus diimbangin. Oke, kalau apa-apa jadi mudah, apa-apa jadi gampang, silahkan saja. Tapi kita harus ingat bahwa badan kita diberikan oleh Allah Ta'ala untuk digunakan, maka gunakanlah, ya gitu. Itu pertama dari faktor makanan, ya, dari makanan. Kemudian faktor apa lagi? Faktor ini terutama buat bapak-bapak terutama. Kalau di Indonesia budaya timurnya masih lumayan kental meskipun belakangan mulai tergusur ya. Saya masih melihat bahwa kalau ibu-ibu atau perempuan merokok tuh kadang-kadang masih menjadi aib ya. Tapi kalau laki-laki mah enggak lah, rokok malah keren katanya. Tapi giliran berobat di rumah sakit, napas udah kayak napas ikan dikeluarin dari kolam gitu. Tolongin saya dokter, tolongin saya dokter. Dikasih tahu jangan ngerokok. Iya hari ini saya nggak ngerokok, besok. Ya, nah ini masalah juga. Masalahnya apa? Jadi nggak apa-apa orang saya ini yang merokok, saya mau mati ya saya. Iya betul, nggak apa-apa. Tapi kan kalau situ merokok berarti asapnya kemana-mana, berarti ngajak-ngajak. Ya, nah ini tolong dikasih tahu bahwa rokok itu menjadi pembunuh nomor 1 di penyakit jantung dan pembuluh darah, diantaranya stroke juga, ya itu merokok. Nah, ini sekarang enggak dok, saya udah nggak ngerokok, anak saya juga nggak ngerokok, gantinya nge-vape, tahu kan? Iya, ini gue tahu. Pasien saya muda-muda malah nggak tahu bu, malah nggak apa-apa orang nge-vape. Asapnya wangi nggak ada gitu, ya wangi. Ntar juga kalau dalam tubuh wangi 7 hari ya, taruh kembang. Ya, kalau ngeyel-ngeyel gitu aja ya udah tak siapin foto yasinnya ya. Gitu. Nah
Nah itu tolong dikasih tahu juga bahwa nge-vape itu sama bahayanya setidak-tidaknya atau bahkan lebih bahaya. Saya punya kasus satu umur 17 tahun ya, dia baru nge-vape kalau nggak salah setahun atau 2 tahun, nggak ada obatnya. Jadi paru-parunya harus diganti. Ya, paru-parunya harus diganti. Nggak bisa diobati lagi karena lengket. Ya, nah ini masalah. Ibu bisa cari di Google di Amerika itu kasusnya banyak yang terlengketan paru-paru gara-gara vape itu, ya bahaya, ya terjadi gitu. Sehingga mungkin aja dia serangan jantung tapi tidak ada nyerinya. Nah itu perlu diperiksa. Tapi kalau misalnya dia ada histori gitu, tapi kalau misalnya tidak. Alhamdulillah cukup menarik dan cukup memuaskan untuk para lansia kami karena memang sangat membutuhkan ya, karena memang spesialis jantung itu juga dibutuhkan sangat oleh para lansia kami juga untuk dan pengetahuan untuk yang muda-muda untuk kegiatan hidup sehatnya juga. Nggak merasa sakit nggak amat tapi berdebar-debar aja. Berdebar-debarnya ada posisi apa tuh? Berdiri juga begitu. Kadang lagi sholat gitu langsung berdebar-debar gitu. Ya Bu. Betul. Oke. Jadi kalau berdebar-debar pada saat kondisi tertentu ya itu sebenarnya gejala yang tidak spesifik. Tapi debar sendiri itu betul yang sedang terjadi adalah jantungnya berdetak lebih cepat. Intinya itu fakta. Kalau saat kita berdebar berarti detak jantungnya harusnya lebih cepat dari biasanya. Tapi kenapa itu tidak tahu Bu? Kenapa? Belum tentu itu merupakan masalah jantung. Tapi Bu, yang mesti saya beritahu bahwa berdasarkan data dunia umur-umur di atas 60 mah sebenarnya kalau diperiksa beneran gitu, kita langsung katakanlah kita kateter jantungnya, kita teropong jantungnya, biasanya mesti ada penyakitnya memang. Penyempitan pembuluh darah mah mesti ada. Jangan-jangan di saya juga ada gitu. Hanya saja tidak semuanya perlu ditata laksana. Nah misalnya tidak ada gejala yang berat atau rekam jantungnya juga tidak berubah, tidak ada yang negatif, maka tidak perlu diapa-apakan. Tapi berdebar-debar sendiri biasanya bukan tanda khas untuk masalah jantung yang berat. Lain ceritanya, kalau berdebar-debarnya Ibu itu disertai misalnya, saya langsung Dok pandangan saya jadi gelap, walaupun sesaat, atau kepala saya jadi apa sih namanya? Enteng pandangan berkunang-kunang atau kepalanya enteng tuh kayak melayang gitu ya. Nah itu disertai dengan berdebar-debar, itu perlu diperiksakan dulu karena ada kelainan jantung, yaitu kelainan listrik jantung yang dapat memberikan gejala seperti itu dan perlu diperiksa. Belum tentu itu sakit sih, tapi perlu diperiksa untuk setidak-tidaknya memastikan. Harapannya kami Posyandu Menteng dan Posbindu Menteng ingin terus bekerja sama dengan RS Permata Jonggol dengan pelayanan lebih baik lagi untuk ke para lansia kami, ke para ananda balita dan bayi kami, dan untuk semuanya keseluruhannya bagus. Oke guys, kegiatan kita hari ini selesai. Tuh ibu-ibu udah pada siap-siap pulang. Dokter Ges juga udah pulang. Tadi acaranya lumayan antusias dari masyarakat, banyak banget yang tanya jawab. Bahkan sampai dokternya mau pulang masih ada yang nanya gitu guys. Keren ya. Hari ini terima kasih untuk Posyandu dan Posbindu Bukit Menteng. Mudah-mudahan para masyarakat di sini semuanya sehat-sehat, diberikan panjang umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya guys. Jangan lupa subscribe. Ada ini guys, bingkisan ketinggalan buat dokter. Sekalian. Dok. Ini. Oh, berkat Dok, berkat. Iya. Makasih ya. Ya. Dok. Makasih, Dok. Makasih. Iya, Dok. Mas, pulang ya. Iya, Dok.